Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Cahaya Pratiwi. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kondisi kesenjangan sosial dan kemiskinan di Indonesia saat ini. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa kesenjangan sosial dan kemiskinan itu sendiri. Nah, kesenjangan sosial itu kayak jarak yang jauh banget antara orang-orang yang kaya dan yang miskin. Misalnya, yang kaya bisa akses segala macam fasilitas seperti pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, juga peluang pekerjaan yang menjanjikan. Sementara yang miskin mungkin akan lebih kesulitan, bahkan buat dapetin kebutuhan dasar kayak makanan dan tempat tinggal sekalipun. Nah, kemiskinan itu lebih fokus ke kondisi di mana seseorang atau kelompok nggak punya cukup uang atau sumber daya yang cukup buat hidup layak. Jadi bisa dibilang kesenjangan sosial itu adalah salah satu hasil dari kemiskinan itu sendiri. Nah, yang menyebabkan kesenjangan sosial itu sendiri sebenarnya ada banyak faktor seperti turunnya pendapatan per kapita, pembangunan atau akses yang tidak merata, adanya diskriminasi, bisa juga karena kebijakan pemerintah, karena kadang aturan dari pemerintah itu nggak pas atau nggak ngatasin akar masalah. Misalnya pajak yang nggak adil atau bantuan yang selalu tidak tepat sasaran. Dampaknya muncullah konflik atau kriminalitas semakin meningkat karena ketidakstabilan sosial dan politik tadi. Jadi hal ini juga tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu bagaimana kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia saat ini? Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan. Akan tetapi justru data lain menyebutkan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya malah terjadi peningkatan. Ini adalah kondisi terkini berapakah secara presentasi penduduk miskin di Indonesia sejauh ini. Merujuk pada data BPS pula, Badan Pusat Statistik di bulan Maret saja presentase penduduk miskin di Indonesia telah berada di angka 9,36% atau sebanyak 25,9 juta orang banyaknya penduduk Republik Indonesia yang masuk dalam garis kemiskinan. Kalau kita bandingkan angka kemiskinan RI pada September 2022 tahun lalu, yang mana saat ini juga sudah turun penduduk miskinnya sebesar 460.000 jiwa, atau sudah ada 460.000 jiwa naik kelas tidak masuk dalam kategori penduduk miskin. Lalu bagaimana dengan tingkat ketimpangan atau gap yang tentunya terjadi? Ini dia, memang betul angka kemiskinan menurun, kita mampu menurunkan angka kemiskinan, tapi ada juga yang tentunya mesti diperhatikan, yakni tingkat ketimpangan yang diukur dari Gini rasio atau tingkat ketimpangan masyarakat RI saat ini. Jadi dapat diartikan apabila semakin tinggi nilai rasio Gini atau mendekati 1 begitu ya, maka semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi antara penduduk miskin dan juga kaya. Walaupun jumlah penduduk miskin menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat ketimpangan justru meningkat, yang diukur dengan rasio Gini naik menjadi 0,388 dan 0,381 pada September 2022. Ketimpangan ini lebih banyak terjadi di perkotaan dengan rasio Gini mencapai 0,409, sedangkan di pedesaan lebih stabil di 0,13. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan ini termasuk akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, serta perbedaan keterampilan antara penduduk desa dan kota. Nah, kesenjangan yang meningkat disebabkan oleh rendahnya akses pendidikan dan pekerjaan formal bagi masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil. Pegawai negeri sipil dan keluarga kaya memiliki jaminan kesehatan dan pensiun yang tidak dimiliki oleh pekerja informal seperti petani. Ternyata wilayah dengan ketimpangan tertinggi itu bukan di Jakarta loh. Oke, kita lihat di sini. Ternyata wilayah dengan ketimpangan tertinggi adalah daerah istimewa Yogyakarta, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Untuk mengurangi ketimpangan ini, pemerintah perlu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, kemudian meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung regulasi yang membantu masyarakat miskin di daerah